Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kita dan ciptakan. Masih bersama aku di channel reading, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua, karena energi tarik secara acak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini. Oke. Gak nyangka ternyata dia merindukan kamu saat ini, saat tidak terhubung. Ternyata dia merindukan kamu saat tidak terhubung, atau saat lost contact, atau saat gak ada komunikasi. Gak nyangka ternyata dia merindukan kamu saat tidak terhubung, atau saat tidak berkomunikasi. Karena berjauhan mungkin, atau karena mungkin udah ngerasa keinginan ya untuk masing-masing. Di sini ternyata karena kelelahan, karena udah putus asa dalam hubungan ini, sehingga terjadi yang disebut namanya lost contact atau tidak terhubung lagi. Ya, ada keputusasaan atau kelelahan dalam hubungan ini, atau bisa dibilang jarak jauh ya. Jarak jauh ini bisa LDRan ya. Intinya inilah keadaan kalian, dan ada yang jarak jauh, tapi ada juga yang memang karena sudah lelah ya menjalin hubungan yang begini-begini aja, yang ada perkembangan, yang stuck aja, yang udah mencapai puncaknya itu putus asa. Tetapi LDRan juga, sebetulnya dia sosok yang tegas sih, sosok yang baik. Orang yang kamu pertanyakan ini, kita bicara tentang dia, sosok yang baik. Sosok yang otoritas sih, termasuk keras ya, otoritas, tegas juga. Masuk ke kategori semauku ya, sebetulnya iya sih. Kalau versi aku memang iya, cuman dia itu sebetulnya bertanggung jawab gitu, cuman karena keadaan dan udah lelah di hubungan ini juga. Dan ada juga yang memang LDRan, udah lelah LDRan, yang meninggalkan ya, seperti itu, atau bagaimana ya, karena beban tanggung jawabnya yang berat. Semua terjadi karena dia mempunyai beban tanggung jawab. Jadi mungkin dia anak sulung, atau mungkin memang dia single parent, atau mungkin karena dia udah punya pasangan ya, terpaksa dia meninggalkan kamu, atau bukan meninggalkan tetapi nggak ada komunikasi gitu aja, tiba-tiba nggak ya kemarin sih baik-baik aja, pergi gitu, pamit pergi gitu ya, nggak ada komunikasi gitu ya, karena nggak ada komunikasi aja. Kalaupun ada itu sebulan sekali, atau ya terserah dia gitu. Kalau kamu nggak bisa menghubungi dia, tapi kalau dia bisa menghubungi kamu, tapi ini nanti akan menghubungi kamu ya, cuman nggak kayak dulu, nggak intens gitu. Ada yang sebulan baru ngubungin, ada yang 3 bulan baru ngubungin, ada yang seminggu baru ngubungin, karena dia punya tanggung jawab. Sebetulnya ada beban yang dia harus tanggung. Sebenarnya seseorang ini udah punya beban tanggung jawab ya. Mungkin dia single parent, mungkin dia anak sulung, dia memang ada rumah tangga, karena jarak kalian udah jarak jauh ya, udah LDRan, bahkan nggak ada komunikasi ya. Jadi terlihatnya di sini tuh dia itu putus asa ya, putus asa. Ada yang memang LDRan, ada sebagian memang yang nggak komunikasi karena sesuatu hal, karena mungkin dia sudah punya tanggung jawab, atau lagi fokus pada tanggung jawabnya, atau dia memang anak sulung yang punya beban tanggung jawab berat yang dia tanggung gitu, sehingga untuk mencapai sebuah hubungan dengan kamu juga sudah lelah ya, karena mungkin dia secara finansial jadi juga nggak ada gitu ya, juga nggak ada, karena dan dia sendiri punya beban tanggung jawab seperti itu ya. Tapi nanti dia akan komunikasi sama kamu ya, entah kapan ini ya, tapi akan terlihat di sini akan ada komunikasi dengan kamu. Dia merindukan kamu ya, nggak nyangka ternyata dia merindukan kamu saat tidak terhubung ya.
dia sebetulnya meninggalkan kamu atau meninggalkan hubungan ini atau mengambil jarak untuk tidak intens lagi sama kamu karena dia ingin melakukan sebuah perbaikan dalam hidup. Karena ibaratnya kayak gini nih, ada yang memang dia nggak kerja, nyari kerja susah, dia nggak dapat pekerjaan, sedang dia punya tanggung jawab buat anaknya karena dia single parent, atau karena punya tanggung jawab buat keluarganya karena dia sulung, atau memang dia orang yang memang masih mempunyai tanggung jawab gitu ya. Dan dia itu sebetulnya sosok yang bertanggung jawab gitu loh, tapi dia itu uh, menanggung beban berat karena nggak ada pekerjaan, diantaranya seperti itu. Makanya dia meninggalkan hubungan ini bertujuan supaya untuk menjadi lebih baik gitu, untuk menjadi lebih baik dalam hidupnya atau dalam fase proses perbaikan kehidupan dia ya, karena dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan untuk melakukan sebuah pembuktian bahwa dia masih mampu untuk bisa memperbaiki hidup ini. Jadi mungkin juga ada yang sudah sepakat ngomong sama kamu, aku untuk saya ini lebih ke nggak intens lagi, atau memang atau sengaja nggak pamit meninggalkan begitu saja, tetapi tanpa kata putus. Dan juga bisa jadi karena dia memang fokus pada pekerjaannya sehingga tidak, ya untuk kalian berdua juga sih gitu, tetapi dia tidak memberikan kabar seperti biasanya yang dulu itu setiap menit setiap detik, kemudian berangsur ke sini menjadi sekarang itu mungkin sebulan pun malah nggak ngabarin sama sekali, 3 bulan 2 bulan 1 minggu kayak gitu ya. Itu yang terjadi itu seperti itu, tetapi dia tidak lepas dari tanggung jawab keinginan untuk bisa bersama kamu itu tidak, tetapi memang inilah cara yang dia ambil untuk lebih fokus pada pekerjaan atau untuk masa depan gitu. Karena ini ada sebagian yang memang tidak memegang pekerjaan sama sekali, dia merubah hidupnya dengan cara seperti ini ya, tidak fokus dulu sama kamu, tapi tidak meninggalkan kamu, tapi lebih fokus pada pekerjaan atau mencari pekerjaan atau untuk masa depan ya. Tidak lagi memikirkan orang, yang penting bisa cari uang, itu yang dia pikirkan. Dia tidak lagi memikirkan orang, yang penting bisa cari uang, bodoh amat dengan kata orang ya, jadi nggak mikirin omongan orang itu. Karena memang orang ini lagi ada beban tanggung jawab pada masalah tentang perekonomian yang notabene itu kayak bukan tersengat-sengat lagi, memang nggak ada gitu ya. Kalaupun ada ya cukup buat pas-pasan sekali, bahkan bisa dibilang terpuruk ya, di bawah rata-rata. Jadi finansialnya benar-benar terpuruk dan pekerjaannya pun terpuruk. Jadi dia itu kayak pengangguran, tapi kan dia punya tanggung jawab berat, dan makanya dia mengalihkan fokusnya pada pekerjaan, tapi dia tidak meninggalkan kamu ya. Ini LDR saat ini mungkin dia lagi perjalanan atau memang sudah meninggalkan hubungan, tidak di kotamu lagi, tapi memang dia meninggalkan karena ada tujuan, yaitu fokus pada pekerjaan dan beban tanggung jawab. Kalau yang sudah LDRan ya memang dia tetap LDRan karena dia nggak komunikasi sama kamu, karena dia fokus pada pekerjaan. Jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang, karena akan ada yang belok-belokkan ceritamu. Jangan sembarangan bicara atau ngomong tentang apapun itu, tentang asmara, tentang ekonomi, tentang keadaan kamu, tentang intinya tentang kehidupan kamu. Nggak usah cerita ke sembarang orang ya, cari aja Gondes. Cerita ke Gondes aja, nanti personality ke Gondes, jadi nanti bisa curhat, baik pun kan bisa curhat kan. Kalau kamu punya masalah gitu, telepon aja lewat Gondes kan, namanya personal reading by phone. Kamu bisa cerita, bisa apapun ya, nggak ada yang bakal diceritakan kemana-mana sama Gondes, juga nggak bakal diceritain kan. Gondes nggak kenal kamu, nggak kenal teman-teman kamu. Jika mulut dan tenggorokan kamu nggak enak, jangan dulu banyak komunikasi, apalagi yang menguras energi. Ini biasanya marketing ya. Termasuk Gondes ini juga termasuk banyak ngomong kan. Makanya untuk beberapa hari kemarin ya, 2 hari gak bikin video karena memang tenggorokannya sakit gitu, jadi gak enak ya. Untuk apa insecure atau minder atau rendah diri ya, mendingan percaya diri, bisa kita semangat ya kan, bisa bawa kita semangat gitu loh. Buat apa insecure, gak manfaat. Kalau rendah hati itu lebih baik, tapi kalau
minder atau rendah diri itu nggak usah, mendingan percaya diri ya, karena percaya diri itu membangkitkan sebuah energi positif kan, yang akhirnya nanti kita bisa semangat seperti itu. Akhir-akhir ini kamu sering muncul di dalam mimpi seseorang, kalian memang terkoneksi, lagi akan ada segera komunikasi ya. Sini dia juga merindukan kamu, jadi kalau kamu membiarkan dia itu hal yang wajar, memang kamu terkoneksi ya dengan dia, dan sebentar lagi dia nanti akan menghubungi ya. Amin amin, seperti itu keadaannya, terlihatnya seperti itu, karena dia merindukan kamu gitu. Jadi yang marah jadi gak usah marah sama dia ya, doakan yang terbaik aja buat dia, mudah-mudahan dia cepat berhasil, cepat bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik, dan kembali seperti kemarin-kemarin intens lagi sama kamu kalau kamu cinta sama dia. Intinya apapun kondisinya, doakan yang terbaik buat orang-orang ya kan, apalagi sama orang yang kita cintai ya kan, kita sayangi gitu. Dia akan komunikasi sama kamu, nanti akan ada komunikasi ya, karena dia merindukan kamu ya. Sebetulnya sama sih, kamu merindukan dia, dia juga merindukan kamu, cuman kondisi kamu tuh nggak lebih buruk dari dia gitu, tapi kalau dia kan ini lebih buruk dari kamu gitu. Keuangan nggak ada, pekerjaan nggak stabil ya kan, kehidupan nggak stabil ya. Dia ingin menjadi ingin membuktikan bahwa dia mampu, dan ingin membuktikan terhadap dirinya sendiri akan terjadi perubahan menjadi lebih baik. Dia akan komunikasi nanti sebentar lagi ya, kalian akan segera komunikasi, akan ada komunikasi. Ada pilihan lain ya, di sini ada pilihan lain. Ini pilihan lain ini mungkin pekerjaan, mungkin anak-anaknya, atau mungkin memang ada pilihan lain yaitu keluarganya. Tetapi yang pasti kamu jangan, kalau kamu memang masih sayang sama dia ya tunggu dulu keputusan dari dia, baru kamu mencari pilihan lain. Memangnya misalkan kamu yang punya pilihan lain ya, jangan terburu-buru. Sebetulnya dia juga memikirkan kamu ada pilihan lain ya, tapi kecuriga ya, bukan, dia sudah putus asa, jadi sudah ya udahlah, kalau seandainya kamu punya yang lain ya nggak apa-apa gitu, karena dia sudah putus asa dengan keadaan hidupnya ya, nggak mungkin bersama kan. Dalam keadaan seperti ini bagaimana bisa menikahi kamu, bisa salam sama kamu seperti itu. Jadi ya kalau seandainya kamu punya yang lain ya rapopong, yang penting kamu bicara aja ke dia. Tapi bagaimana mau bicara deh, seorang dia kan nggak ada komunikasi, selalu semuanya itu nggak aktif gitu ya. Sudah, tunggu aja, menunggunya sampai kapan, sabar, nanti kan sebentar lagi akan komunikasi dengan kamu. Ini ragu-ragu, dia usianya lebih muda dari kamu ya, tapi bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini seseorang ini usianya lebih muda dari kamu loh, tapi dia mencintai kamu, dia merindukan kamu ya, dan dia saat ini dalam keadaan terpuruk, makanya dia juga kayak dominan gitu loh. Di sisi lain karena umurnya berbeda, di sisi lain karena memang dia belum mempunyai pekerjaan yang lain, belum mempunyai apapun gitulah untuk masa depan bersama kamu, dan dia sendiri kadang berpikir, sedang kamu itu stratanya itu kamu di atasnya dia tuh, tentang finansial apapun itu gitu. Jadi dia nggak ragu-ragu juga. Ini awal yang kenapa dia nggak ngubungin kamu, kenapa dia fokus pada pekerjaan juga, diantaranya ini alasannya dia lepas ya, lost contact sama kamu, atau lebih fokus untuk melakukan sebuah pembuktian tentang masa depannya biar bisa sama kamu, tetapi terkadang-kadang dia ragu-ragu. Jadi kalau seandainya kamu ada yang lain juga dia sudah pasrah saja gitu. Itu yang dia lihat itu seperti itu ya. Ini secara finansial aja dia baru memulai ya, tindakan pun dia baru memulai. Karena apa? Tersandung oleh keadaan dia, beban tanggung jawab, dan keputusasaan untuk masa depan. Jadi saat ini lebih ke fokus pada pencarian atau sebuah perubahan itu menjadi lebih baik gitu, supaya kalau masih berikan kesempatan ya bisa bertemu dengan kamu lagi, bisa bersama kamu lagi kalau kamu setia gitu. Kalau tidak ya sudahlah, nggak apa-apa gitu.
akan mendapat sumber keuangan yang lain, penghasilan tambahan ini untuk kamu, akan mendapatkan penghasilan tambahan untuk kamu. Makanya aku bilang stratanya itu antara kamu dan dia itu berbeda. Kalau kamu itu ya karena mungkin kamu punya keahlian apa ya, mencari uang lebih mudah ya, karena kamu punya orangnya tuh nggak pemalu. Kalau orang ini terlihatnya tuh lebih nggak bisa kerja serabutan gitu, nggak bisa, atau memikirkan hal-hal tentang yang lain tuh nggak bisa kecuali pekerjaan yang dia suka gitu doang. Jadi agak sulit juga orang ini ya. Kalau kayak kita gini kan punya oh begini, oh kita langsung loncat begini, kalau ada kesempatan langsung. Kalau dia tidak, misalkan dia jadi marketing, ya udah marketing aja, nggak bisa berusaha ke pekerjaan yang lain, misalkan nge YouTube gitu pun nggak bisa, misalkan itu seperti itu. Jadi bebannya besar sekali, berat sekali, sedang dia dibebani tanggung jawab tentang mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, karena dia single parent. Kebanyakan ini single parent ya, atau kamu yang single parent tapi dia usianya lebih muda dari kamu. Yang kemarin diam-diam aja atau cuek, dia akan lebih aktif, tapi di sini nanti akan cepat lebih move on. Ini kamu ya, kemarin mungkin kamu kemarin benar-benar aktif cinta sama dia, atau dia yang, tapi nanti dia cepat move on juga. Tapi hati-hati ya, jangan menyerahkan apapun itu pada orang yang salah, termasuk pemain gitu ya. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan, bahwa badan kamu tidak selalu baik-baik saja. Ini peringatan untuk kamu, untuk menjaga kesehatan kamu, karena badan kamu itu tidak selalu baik-baik saja. Jadi dijaga kesehatannya, termasuk tenggorokan, termasuk sakit tenggorokan. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Ini dia akan dipertemukan kembali sama kamu setelah apa yang dia tuju itu tercapai. Aku yakinnya seperti itu di pembacaan ini ya, seperti itu. Jadi ya kalau kamu menunggu, tunggu aja ya, mungkin dia lebih fokus, karena saat ini dia tuh merindukan kamu loh ya. Nanti akan ada komunikasi. Kapan itu? Nanti mungkin bulan ini. Seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya, tidak panjang jodoh. Ada seperti itu, ada kita dipertemukan sepertinya tuh kita jodoh dia, tetapi di dunia ini kan nggak ada yang langgeng ya, karena memang bukan jodoh gitu. Jadi cuma pertemuan sesaat yang sebetulnya bisa kita ambil hikmahnya. Apa sih tujuan Tuhan untuk hubungan ini kok dipertemukan kemudian tidak diperjodohkan? Pasti ada tujuan. Yaitu tujuannya untuk kita menjadi lebih tangguh, belajar menjadi lebih memahami kehidupan, seperti itu. Dan kita menjadi lebih hati-hati untuk mengenal lawan jenis, seperti itu. Yang terlihat itu seperti itu. Di sini Gondas melihat ada energi Sagittarius. Juga di sini Gondas melihat ada energi Libra ya. Ada energi Aries. Kemudian di sini juga ada energi Sagittarius kuat sekali ya. Kemudian ada energi Aquarius ya. Juga di sini ada energi Capricorn. Disambung kemudian di sini ada energi Scorpio. Ya itu energi yang tercurah dalam tempat kebaran kartu ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. I know that I cross the line with you. Kita akan artikan pakai bahasa Indonesia langsung aja, karena tidak semua sahabat kita atau kita semua memahami gitu ya, seperti itu bahasa Inggris ya, tapi kita akan langsung bahasa Indonesianya aja. Aku tahu sudah melewati batas ya, di sini terlihatnya. Aku tahu aku sudah melewati batas denganmu. Ya mungkin ada sesuatu yang memang sudah kalian lakukan, yang memang seharusnya tidak kamu lakukan, yang membuat kamu tuh jadi serba salah ya. Kalau ditinggalkan oleh dia, serba kebingungan. Sepertinya kamu juga sudah mencoba mencurahkan semangat dengan dia, tapi tiba-tiba saja kok nggak ada komunikasi. Itu hal yang memang menakutkan ya, dan membuat kita resah. Makanya kamu menonton video ini, ya kan? Seperti itu ya. Kemudian di sini kamu tidak pernah tahu bagaimana keras ya
atau bagaimana sedihnya setelah kamu pergi atau membiarkan kamu pergi. Iya, aku merasakan bahwa kamu di sini sangat kehilangan dan sangat kebingungan, di mana kamu sudah menyerahkan segalanya buat dia untuk menjadi sebuah bukti kasih sayang kamu sama dia, tetapi begitu saja dia tidak ada komunikasi sama kamu, seperti sesuatu yang ditelan bumi gitu ya, Pak, ditelan bumi menghilang ya. Kamu nggak ngerti mana yang harus kamu hubungin, mana yang harus kamu mencari dia, tetapi inilah kenyataan. Dan nanti yang pasti di tebaran kartu ini akan ada komunikasi. Dia seperti telan bumi karena dia lebih fokus. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa dia lebih fokus pada masa depan. Juga untuk kalian-kalian juga sih sepertinya itu. Begitu tujuan dia, cuman dia salah aja ya kan? Tidak seharusnya melepaskan kamu tanpa komunikasi lagi gitu ya kan. Walaupun komunikasi lama, tapi kan kita pengen tahu keadaan dia gitu, tapi tidak seharusnya. Tapi ini yang terjadi, ini keputusan dia, karena dia seorang the emperor, seorang yang tegas dan seseorang yang lebih cool ya, cool, dingin, cuek kayak gitu. Jadi ya sama gue gitu loh, kalau aku mau ya datang, aku merongol, kalau enggak ya enggak. Tapi dia merindukan kamu karena memang dasarnya cinta sama kamu, sayang sama kamu gitu. Cuman mungkin karena keputusasaan ini yang membuat dia harus lebih fokus pada pekerjaan gitu. Aku hilang diri sendiri, aku kehilangan diriku sendiri untuk sedikit waktu. Kadang limbung, kadang kamu ingin mencari yang lain mungkin, atau kadang kamu kayak seperti bingung aja gitu, kayak kehilangan diri kamu sendiri, harus bagaimana, harus ngapain ya, semuanya sudah terjadi ya kan. Dan kamu gak bisa menghubungi siapa-siapa, jadi kamu seperti orang yang bimbang gitu ya. Terkadang kamu ngerasa seperti ingin meninggalkan begitu aja, melepaskan kesetiaan, tetapi ini yang memang dirasakan ya, dan manusiawi sih. Kalau aku sih nggak ngerasa kaget ya. Bagaimana dia nggak ada kabar kayak seperti itu kan wajar. Kalau kita tuh harus bingung mencari keputusan, dan kamu kepengen pergi, itu ya hal yang wajar. Tetapi yang pasti di sini sudah dikatakan dari tebaran kartu bahwa dia akan menghubungi kamu. Saat ini dia lebih fokus pada masa depan, yaitu mencari pekerjaan, mencari finansial, perbaikan finansial untuk kalian berdua juga gitu. Untuk kamu dan dia juga, untuk dia dan kamu, seperti itu. Karena dia nggak mau biar kamu nggak menjadi pikiran buat dia gitu. Jadi dia meninggalkan kamu. Tetapi sebetulnya ini hal yang salah dan manusiawi kalau kamu terkadang bimbang, limbung ya, nggak boleh, maksudnya ya mau kemana gitu, nyariin gimana, bingung kan ya, udahlah. Tapi setelah membaca ini mudah-mudahan kamu bisa lebih tenang, lebih adem ya. Kalau kamu mau cari yang lain lagi karena kamu merasa diabaikan dulu dia gitu. Dia nggak hubungin aku Des ya, tapi kamu bukan tipe seperti dia juga kan. Kalau kamu seperti dia berarti sama dong ya kan. Jadi tunggu dulu ada hubungan lagi apa enggak, ada komunikasi lagi atau enggak, dan baru kamu bicara yang baik-baik untuk menyudahi hubungan atau melanjutkan, seperti itu ya. Ini di sini terlihatnya kamu akan membalas percakapan nanti setelah komunikasi sama kamu. Balaslah dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik ya, yang baik dan lebih terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutup, jangan ada yang ditutup-tutupin. I reply or conversion for over and over ya. Jadi bicara lebih baik, walaupun sebetulnya kamu sangat kecewa terhadap perlakuan dia ke kamu karena menghilang begitu aja ya, tapi kamu akan lebih baik daripada dia. I can't stop thinking about you ya. Di sini ada yang dibilang dengan tidak bisa memikirkan dia karena memang kamu cinta gitu loh. Makanya jangan gegabah kalau kamu masih sayang sama dia, rindu sama dia, tapi kamu cuman kesel aja sama gerakan dia, ya sudah, tunggu dulu, nanti bicara dari hati ke hati. Kalau mau diputus, kamu disambung. Tapi yang pasti dia juga masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Cuman salahnya dia langsung memutuskan hubungan tanpa komunikasi sama sekali. Itu yang membuat kamu agak shock juga ya. Jadi tunggu aja dia karena nggak nyangka ya, ternyata dia itu juga merindukan kamu
saat tidak komunikasi itu merindukan, seperti kamu juga. Tapi nanti menjadi sebuah bom waktu di mana rindu ketemu rindu meledak diar, begitu ada komunikasi, saling tangis-tangisan begitu. Bisa jadi oke, sama-sama semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ini yang terlihat dia itu tentang dia itu seperti ini, rindu, dia itu rindu cinta sama kamu, cuman dia lagi berusaha untuk bisa memperbaiki kehidupannya agar nanti kalau seandainya berjalan atau menikahi kamu itu tidak dalam keadaan posisi dia yang kosong. Itu nggak mungkin kan, dia mengandalkan kamu atau meminta kamu terus menerus. Itu yang dia pikirkan tuh di situ, karena di sini terlihat ada The Emperor dan dia sendiri saat ini masih punya beban tanggung jawab untuk menafkahi anaknya atau menyekolahkan anaknya, atau orang tuanya yang mungkin sudah single parent orang tuanya, dan dia sendiri posisinya single parent. Jadi dia masih punya tanggung jawab yang berat, dimana dia juga menginginkan kamu untuk bisa hidup bersama dengan kamu, tapi dia lebih memahami kalau kamu akan mengerti tentang keadaan dia mengerti kalau kamu itu akan memahaminya ya. Jadi kamu yang disuruh maklum, jadi di sini kamu yang disuruh maklum karena kamu mengerti gitu, kamu sangat mengerti dia gitu. Pesan untuk kamu, introspeksi diri. Kamu diminta di sini untuk introspeksi diri. Kemudian di sini juga ada the real. Apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Ya kenyataan kalau dia nggak menghubungi kamu, rindu juga kamu kan, ya kan, sama seperti dia gitu, rindu. Cuman ya apa boleh buat ya, kamu harus sabar menunggu. Dia emosian, emosi dia tuh, apapun yang nanti kalau dia omong juga akan marah gitu, ya kan. Dan the Pisces di sini. Jangan mempermainkan hubungan. Selesaikan dulu masalah ini. Kalau sudah selesai, kalau kamu ingin membuka lembaran baru atau membuka hubungan baru, silahkan. Ya, seperti itu kan, belum ada kata putus. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus. Kalau kamu mencintai dia, ya harus mencintai tulus. Apa yang dia punya itulah yang kamu terima, apa menerima apa adanya, lebih ke situ ya. Tulus itu kan tidak harus dengan tuntutan gitu. Ya menerima segala keadaan seperti itu, tetapi juga diminta dia untuk tetap berusaha. Kita kan nggak mungkin sebagai feminin menampung dia, itu kan nggak mungkin. Dia pun punya harga diri. Nah disinilah saat ini yang dia lagi baru lakukan. Oke sahabat Gondes, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Gondes, tetap semangat, tetap berjalan di kebenaran, dan tetap berdoa dalam segala keadaan. Doakan dia yang terbaik kalau kamu sayang sama dia, dan tetap ya positive thinking, cintailah dia karena Allah. Oke. Kita kesalahan milik Gondes, ada kepada sang sempurna Allah Subhanahu wa taala yang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. Bye.